Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang kedua. Dalam rangka kita bersama-sama mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang 24 tahun perjalanan GKJ Mojosongo. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 10 ayatnya 14 sampai 15 yang akan menjadi dasar bagi perenungan kita hari ini. Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah bacaan kita yang menjadi perenungan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, lagu Gereja Bagai Bahtera yang sudah kita pujikan di awal mengingatkan kepada kita semua akan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Pujian ini juga menyadarkan kepada kita bahwa gereja mempunyai tugas yang tidak mudah. Sama seperti bahtera yang harus mengarungi arus samudra, gereja juga sesungguhnya senantiasa mengarungi sebuah arus samudra yang bernama arus zaman. Tentu dengan beragam tantangan yang harus dilewati dalam mewartakan firman Allah. Kenyataan bahwa gereja berada pada konteks kehidupan yang bisa berubah dengan cepat inilah yang menuntut gereja untuk tidak boleh terlena dengan zona nyamannya. Gereja tidak boleh hanya saja berdiam diri dan merasa bahwa dirinya sudah mapan. Namun gereja diharapkan untuk aktif bertumbuh dan bergerak. Situasi yang demikian ditangkap oleh seorang ahli teologi yang bernama Pete Ward. Dia merumuskan sebuah ide tentang bagaimana model bergereja yang baik yang dapat kita lakukan hari-hari ini. Model bergereja ini disebut dengan liquid church atau gereja yang cair. Model gereja yang cair ini bukan bermaksud untuk membiarkan gereja begitu saja terbawa arus perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh dunia. Namun sebaliknya, model ini justru mengajak gereja untuk memahami dan merespon perubahan zaman dengan bertanggung jawab, yaitu dengan cara beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, supaya pewartaan firman Allah dapat terjadi di segala zaman dan situasi. Jauh sebelum model gereja yang cair ini dicetuskan, Paulus telah terlebih dahulu memberi contoh kepada gereja di masa kini untuk menghadapi arus zaman dengan tepat. Bacaan kita Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 merupakan penggalan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jika kita perhatikan, surat Roma memiliki perbedaan dengan surat-surat Paulus yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena Paulus sama sekali belum pernah datang di Roma. Dan Paulus pun belum pernah sama sekali bertemu dengan jemaatnya di Roma. Namun, hal ini terjadi oleh karena Paulus selalu dihalang-halangi untuk bisa tiba di Roma. Keterbatasan situasi yang dialami Paulus tidak begitu saja menyebabkan ia kemudian lemah dan putus asa dan tidak mewartakan firman Allah. Namun justru sebaliknya, Paulus berusaha dengan keras melampaui keterbatasannya. Paulus dengan tekun menulis surat demi surat kepada jemaat di Roma melalui pembantunya yaitu Tertius. Paulus mengajarkan kepada kita sebuah semangat yang melampaui keterbatasan situasi.
Bagi Paulus, tidak ada satupun yang dapat menghalangi pewartaan firman Allah, karena Allah sendiri yang berkuasa atas seluruh umatnya. Jemaat yang terkasih, lalu bagaimana dengan diri kita dan gereja kita di masa kini? Saat ini semua gereja sedang menghadapi arus yang sama, sedang menghadapi ombak dan tantangan yang sama, yaitu situasi yang terbatas oleh karena infeksi COVID-19. Namun, adakah gereja yang kendor? Tidak ada. Tidak ada satupun gereja yang kendor. Memang kita harus mengakui bahwa ada ribuan gereja yang terpaksa ditutup untuk menghindari infeksi virus yang semakin luas. Tapi di saat yang sama, kita juga patut bersyukur oleh karena ada jutaan mimbar dibuka di rumah-rumah melalui peribadatan keluarga. Bukan hanya itu saja, gereja pun saat ini bersama-sama belajar untuk menjadi gereja yang cair dan berupaya sekeras tenaga untuk terus bergerak melayani umatnya. Gereja saat ini juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan situasi dengan jalan bertanggung jawab dalam bentuk memutuskan dan menjalankan segala kebijakan dengan hikmat dan cermat. Kita patut bersyukur, usia 24 tahun rupanya menjadi titik di mana Allah mengizinkan gereja kita, GKJ Mojosongo, untuk bertumbuh dan belajar banyak hal agar lebih tangguh dalam menghadapi tuntutan zaman. Zaman yang serba terbuka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mewartakan kabar baik, mewartakan firman Allah hingga tempat yang tidak pernah kita jangkau. Dan itu hanya bisa kita jangkau melalui teknologi-teknologi yang saat ini bisa kita nikmati bersama. Hari ini misalnya, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Namun, oleh karena teknologi, kita dipermudah dan kita dapat bersekutu secara virtual. Pujian yang saya pandu di awal dan akhir nanti pun tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada teknologi. Oleh karena pujian kita hari ini diiringi oleh kakak saya yang berada di Surabaya. Segala situasi yang kita hadapi saat ini akhirnya menyadarkan diri kita bahwa Allah senantiasa memperlengkapi gerejanya dalam menghadapi arus zaman. Lalu bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk diperlengkapi dengan Allah? Siap ataupun tidak siap, jawabannya kita harus belajar dari semangat Paulus yang berani melampaui keterbatasannya dengan rendah hati dan melihat bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan adalah pekerjaan dari Allah. Sehingga ia mengerjakan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab dan tidak sedikit pun berusaha mencuri kemuliaan nama Allah. Kini di usia yang memasuki 24 tahun, marilah kita bersama-sama belajar dengan bijak dan bertanggung jawab menggerakkan dan menumbuhkan gereja yang diberi Allah bagi kita. Saling bahu-membahu dalam setiap perlengkapan yang Allah beri bagi kita. Maka dengan demikian, kita dapat menghadirkan kabar baik dan firman Allah di seluruh muka bumi. Tuhan memperlengkapi kita. Amin.